Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Pagi hari ini saya ajak kita menemukan suratan Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayat itu berkata sebagai berikut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan suatu pengharapan yang luar biasa bagi kita orang percaya yang ada di dalam Kristus. Karena dia katakan bagi yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita menemukan suatu keadaan di mana jelas sekali sangat berbeda. Yang lama dengan yang baru jauh berbeda. Sebab itu, pernahkah kita bertanya, kenapa saya harus dijadikan sesuatu yang baru? Apa gunanya kita menjadi sesuatu yang baru? Kalau kita melihat secara kasat mata, kita hidup biasa saja, tidak ada yang baru. Hari demi hari kita melihat segala sesuatu, tidak banyak perubahan. Tetapi pengertian dari yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang adalah mengungkapkan kepada kita untuk melihat cara hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus beda dengan hidup di luar Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus itu sangat jelas. Yesus katakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 seperti ini. Karena itu, Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini kita menjumpai hidup yang baru di dalam Kristus adalah hidup tanpa khawatir. Karena kita bisa bertanya, untuk apa saya dibaharui? Kalau saya hidup sama seperti yang tidak mengalami pembaharuan. Kalau kita hanya hidup seperti yang biasa-biasa saja, tidak ada nilai dari perubahan atau pembaharuan yang dikerjakan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dia hidup sesungguhnya di dalam Allah. Sebab itu, dia tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu takut. Dia tidak perlu bimbang. Dia tidak perlu ragu. Karena itu Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan takut untuk apa yang kamu akan makan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kau pakai. Dan seterusnya. Itu adalah satu gambaran di mana ketika kita menjadi sesuatu yang baru, maka kita tidak perlu lagi hidup seperti orang khawatir. Orang yang penuh dengan ketakutan, orang yang penuh dengan kebimbangan, tetapi kita melangkah dalam satu hidup yang sesungguhnya di dalam Dia. Jangan kita khawatir. Setiap hari pasti ada masalah. Setiap hari ada pergumulannya. Setiap hari ada tantangannya. Tapi jangan menyikapi dengan khawatir. Jangan menyikapi dengan ketakutan. Karena kita ada di dalam Dia. Dia merubah kehidupan kita. Hal yang kedua,
dari apa yang kita alami ketika kita ada di dalam Kristus. Ternyata kalau kita perhatikan dengan baik, orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang dilengkapi untuk berhasil. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita menyadari kita ada di dalam Kristus, maka kita harus punya sikap yang positif bahwa saya dilengkapi, yaitu melalui pembaharuan untuk saya jadi berhasil. Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus katakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ingatkan bahwa di dalam Dia ada kekuatan yang banyak, yang cukup untuk kita menanggung, mengatasi, menghadapi segala perkara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, ketika engkau menyadari engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka engkau sedang ada di dalam suatu masa dilengkapi untuk diberi keberhasilan. Sebab itu ketika kita menyadari kita ada di dalam Kristus, maka kita pun harus sadar kita sedang dilengkapi untuk berhasil. Karena tidak ada yang di dalam Kristus menjadi orang yang gagal. Paulus katakan di dalam Kristus justru aku cakap menanggung segala perkara. Jadi kesimpulannya, bahwa ketika kita menyadari, ketika kita memahami kita ada di dalam Kristus, ketahuilah kita sedang diperlengkapi untuk keberhasilan dan keberhasilan. Sebab itu, ingatkan dirimu pada hari ini, karena engkau ada di dalam Kristus, ada keberhasilan yang Tuhan siapkan untuk kamu. Tetapi melalui proses diperlengkapi, dipersiapkan untuk berhasil. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Dan di dalam keselamatan itu kami dirubah menjadi sesuatu yang baru, yang Engkau kerjakan menurut kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami bersyukur bahwa setelah kami ada di dalam Engkau, sesungguhnya kami ada di dalam suatu hidup yang baru. Hidup tanpa khawatir, hidup tanpa takut, hidup tanpa bimbang dan ragu. Karena kami ada di dalam Engkau, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang mau memberi kebaikan bagi kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, kami bukan hidup tanpa khawatir, tapi kami juga menyadari kami sedang diperlengkapi untuk melihat keberhasilan demi keberhasilan. Keberhasilan dari yang satu kepada yang lain, karena kami ada di dalam Allah yang tidak pernah gagal. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi yang pergi bekerja, yang berbisnis, yang kuliah atau belajar, atau yang tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mengingat bahwa di dalam segala keberadaan kami tidak boleh menyikapi dengan ketakutan. Kami tidak boleh menyikapi dengan keraguan-raguan, kebimbangan. Tapi kami boleh menghadapi semua itu dengan suatu keyakinan. Kami ada di dalam Engkau, dan Engkau sedang mempersiapkan keberhasilan demi keberhasilan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kasih karunia-Mu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami percaya hari ini adalah hari kemenangan buat kami, karena Engkau menjadikan kami sesuatu yang baru untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah saat untuk kita berdoa puasa. Doakan bangsa kita, doakan pilkada, doakan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Jam doa mulai pada jam 1 siang, dan saudara juga dapat mengikutinya di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.